wabarakatuh. Saya Rini Rahmayanti dengan NIM N1C11809. Saya adalah mahasiswi program studi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi yang berada di Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai irigasi dan bangunan air. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Diah Kumalasari, STMT, sebagai dosen pengampu mata kuliah ini atas bimbingannya. Irigasi dan bangunan air yang akan kami jelaskan memiliki 6 pokok bahasan. Yang pertama ada dasar perencanaan saluran irigasi, yang kedua ada hidrolika saluran irigasi, yang ketiga ada tata letak dan situasi saluran irigasi, yang keempat irigasi, yang kelima potongan memanjang dan melintang saluran irigasi, dan yang keenam adalah standar penggambaran saluran irigasi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Saya akan menjelaskan dasar perencanaan saluran irigasi. Keputusan Menteri Nomor 32 Tahun 2007 menyebutkan irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang meliputi permukaan, rawa, air bawah tanah, pompa, dan tambak. Irigasi pada suatu daerah memiliki tujuan dalam penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian dari sumber air ke daerah yang memerlukan dan mendistribusikannya. Bangunan air membantu manusia dalam kelangsungan hidup seperti upaya penyediaan makanan nabati dan memperbesar rasa aman dan kenyamanan hidup bagi manusia yang tinggal di dekat limbah dan tepi sungai. Berikut adalah contoh dari gambar saluran irigasi. Dalam dasar perencanaan saluran irigasi, penting adanya untuk mengetahui data topografi, kapasitas rencana, data geoteknik, dan data sedimen. Yang pertama adalah data topografi. Data topografi merupakan keadaan permukaan bumi pada suatu kawasan. Data topografi ini mencakup peta dengan garis ketinggian dan tata letak jaringan irigasi dengan skala 1:25.000 dan 1:5.000. Peta situasi terasa saluran berskala 1:2000 dengan garis ketinggian untuk daerah datar interval 0,5 meter dan untuk daerah berbukit 1 meter. Profil memanjang skala horizontal 1:2000 dan skala vertikal 1:200. Potongan melintang skala horizontal dan vertikal 1:200 atau 1:100 untuk saluran berkapasitas kecil dengan interval 50 meter pada bagian lurus dan interval 25 meter pada bagian tikungan. Yang terakhir ada peta lokasi titik tetap atau benchmark, yang merupakan peta yang berisi dengan titik ikat yang mempunyai koordinat dan dipresentasikan dalam bentuk patok. Berikut adalah contoh dari patok benchmark. Yang kedua, kapasitas rencana. Kapasitas rencana ini mencakup debit rencana suatu saluran. Debit rencana suatu saluran itu dihitung menggunakan persamaan Q sama dengan C dikali NFR dikali A lalu dibagi dengan E. Q adalah debit rencana dengan satuan liter per detik. C adalah koefisien pengurangan karena adanya sistem golongan. Sistem golongan akan dijelaskan pada pembahasan berikut. NFR adalah kebutuhan bersih atau neto air di sawah dengan satuan liter per detik per hektar. A adalah luas daerah yang dialiri atau dengan satuan hektar. E adalah efisiensi irigasi secara keseluruhan. Begitu juga dengan efisiensi akan dijelaskan sebagai berikut. Jika air yang dialirkan oleh jaringan saluran juga memiliki keperluan selain irigasi, maka debit rencana ditambah dengan jumlah tertentu sesuai kebutuhan dan memperhitungkan efisiensi pengalirannya. Kebutuhan air sawah pada padi memiliki faktor penentu sebagai berikut. Yang pertama adalah cara penyiapan lahan, kebutuhan air untuk tanaman, perkolasi dan rembesan, pergantian lapisan air, serta curah hujan efektif. Kebutuhan total air di sawah atau GFR, dia mencakup faktor 1 hingga faktor 4. Dia tidak mencakup curah hujan efektif. Namun, untuk kebutuhan bersih atau neto air sawah atau NFR, dia mencakup seluruh faktor. Besar kebutuhan air di sawah sangat bervariasi sesuai dengan tahap pertumbuhan tanaman. Besar kebutuhan air sawah dinyatakan dalam milimeter per hari. Nah, ini dia efisiensinya. Efisiensi ada dalam tujuan perencanaan, 1/4 hingga 1/3 jumlah air yang diambil akan hilang sebelum air sampai ke sawah yang disebabkan oleh kegiatan eksploitasi, evaporasi, dan perembesan. Kehilangan air di jaringan irigasi pada umumnya diperkirakan sebagai berikut. 12,5 hingga 20% di petak tersier antara bangunan sadap tersier dan sawah, 5 hingga 10% di saluran sekunder, dan 5 hingga 10% di saluran utama. Efisiensi memiliki persamaan untuk mencari efisiensi keseluruhan atau total dengan cara mengalihkan nilai ET, efisiensi jaringan tersier dengan nilai ES, efisiensi jaringan sekunder, dan dikali lagi dengan nilai EP atau efisiensi jaringan primer.
Nilai efisiensi keseluruhan atau total harus berada di rentang 0,65 hingga 0,79. Kebutuhan bersih air sawah atau NFR harus dibagi dengan nilai E untuk memperoleh jumlah air yang dibutuhkan di bangunan pengambil dari sungai. Faktor efisiensi dijelaskan pada tabel 1,1. Pada tabel 1.1 sebagai berikut. Pada tabel ini dijelaskan ada tingkat, kebutuhan air, dan satuan. Tingkat sawah petak tersier memiliki kebutuhan air NFR dan TOR dengan satuan liter per detik per hektar, dan kebutuhan air NFR yang dikali dengan luas daerah dikali dengan 1/E1 dengan satuan liter per detik, lalu ada tingkat petak sekunder dengan kebutuhan air SOR dan sigma TOT yang dikali dengan 1/E3 dengan satuan liter per detik atau meter kubik per detik. Dan ada tingkat petak primer dengan kebutuhan air MOR dan sigma TOR MC yang dikali dengan 1/EP dengan satuan liter per detik atau meter kubik per detik. Dan ada tingkat bendung. Tingkat bendung ini memiliki kebutuhan air berupa DR, MOR sisi kiri, dan MOR sisi kanan dengan satuan meter kubik per detik. Nah, berikut adalah rotasi teknis. Rotasi teknis ini memiliki nama sistem golongan. Ia dikenal juga dengan sistem golongan. Sistem golongan memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama adalah berkurangnya kebutuhan pengambilan puncak koefisien pengurangan rotasi yang dilakukan dengan membagi area irigasi menjadi 3 atau 4 golongan dan tidak lebih dari 5 atau 6 golongan. Jadi di sini maksudnya adalah area irigasi yang dibagi menjadi 3 atau 4 golongan, maka kebutuhan pengambilan puncak akan berkurang. Untuk pembagian golongan tidak lebih dari 5 atau 6 golongan. Yang kedua ada kebutuhan pengambilan bertambah berangsur pada awal waktu pemberian air irigasi atau pada periode penyiapan lahan. Bertambahnya debit sungai, maka kebutuhan pengambilan puncak dapat ditunda. Rotasi teknis juga memiliki kerugian, adapun sebagai berikut. Yang pertama adalah menimbulkan komplikasi sosial, kehilangan air akibat eksploitasi menjadi semakin tinggi, jangka waktu irigasi untuk tanaman pertama lebih lama, sehingga tanaman kedua akan memiliki waktu yang lebih sedikit. Proyek irigasi yang mencakup daerah aliran seluas 10.000 hektar dan mengambil air langsung dari sungai, maka tidak memiliki pengurangan debit rencana atau koefisien pengurangan C sama dengan 1. Yang ketiga ada data geoteknik. Data geoteknik ini merupakan perilaku bumi atau tanah. Data geoteknik penting untuk memperhatikan stabilitas tanggul, kemiringan taluk galian, serta rembesan ke dan dari saluran. Data tanah yang diperoleh dari hasil penyelidikan tanah pertanian memberi petunjuk umum mengenai sifat tanah di daerah trase saluran yang direncanakan. Daerah tertentu diberi perhatian khusus karena mengandung beberapa hal seperti ini, yaitu adalah batu singkapan. Batu singkapan ini sangat rawan terhadap dislokasi dan kebocoran atau laju resapan yang tinggi. Yang kedua ada lempung tak stabil dengan plastisitas tinggi. Yang ketiga ada tanah gambut dan bahan organik. Tanah gambut dan bahan organik ini merupakan tanah yang tidak stabil, sehingga sangat rawan terjadi pelapukan biologis. Pelapukan biologis ini akan menimbulkan perubahannya struktur kimia, sehingga volume tanah akan berubah. Yang keempat ada pasir dan kerikil. Pasir dan kerikil ini mempunyai koefisien permeabilitas yang tinggi dan sifat saling ikat antar butir atau kohesi yang lemah, sehingga rawan terjadi rembesan yang besar serta erosi atau gerusan atau scouring. Yang kelima ada tanah atau bahan timbunan. Tanah timbunan ini besar potensinya untuk terjadi proses konsolidasi lanjut, sehingga tak jarang masih terjadinya settlement atau penurunan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kualitas hasil pemadatan penting untuk sangat diperhatikan agar memperoleh hasil yang baik. Lalu yang kelima ada muka air tanah. Muka air tanah ini mempunyai kecenderungan kehilangan air yang besar apabila muka air tanahnya memiliki kedalaman yang tinggi. Lalu ada formasi batuan kapur atau limestone. Limestone ini memiliki kecenderungan larut dalam air sehingga menyebabkan kehilangan air besar dan tanah menjadi keropos. Dan yang terakhir adalah data sedimen. Data sedimen ini diperlukan dalam perencanaan jaringan pengambilan di sungai, kantong lumpur, dan bangunan penggelontor sedimen pada lokasi persilangan saluran dengan sungai.
Bangunan pengambilan dan kantong lumpur direncanakan mampu mencegah masuknya sedimen kasar dengan ukuran besar dari 0,088 mm ke dalam jaringan saluran. Perencanaan saluran irigasi yang baik diperlukan untuk mengetahui konsentrasi sedimen dan pembagian atau distribusi ukuran butirnya. Data ini akan menentukan faktor perencanaan kemiringan saluran dan potongan melintang yang baik, dengan sedimentasi dan erosi harus tetap berimbang dan terbatas. Perencanaan saluran irigasi yang telah ditetapkan, data topografi, kapasitas rencana, data geoteknik, dan data sedimennya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan elevasi sawah tertinggi. Elevasi sawah tertinggi ini ditentukan berdasarkan peta topografi. Yang kedua, menentukan daerah yang tidak diairi, seperti perumahan, rawa-rawa, danau, dan sebagainya. Simbol-simbol akan dijelaskan pada pokok bahasan yang lain. Yang ketiga, ada menentukan lokasi bendung dengan ketinggian tertentu agar dapat menjangkau daerah terjauh dan mengairinya dengan baik. Jadi lokasi bendung ini harus direncanakan sedemikian rupa pada ketinggian tertentu sehingga ia dapat menjangkau daerah terjauh dan mengairinya. Dan yang keempat ada merencanakan petak tersier. Petak tersier ini direncanakan berbentuk persegi panjang dengan memanjang sesuai arah aliran dan luasnya disesuaikan dengan keadaan topografi. Yang kelima ada merencanakan trase saluran. Trase saluran ini direncanakan berdasarkan kebutuhan air dari seluruh petak tersier yang dilayani dan juga memperhitungkan kehilangan air. Berikut adalah gambar 1.3 rencana saluran irigasi. Pertama, kita harus menentukan di mana dulu aliran sungai. Pada peta ini, aliran sungai diperkirakan berada di sini. Yang garis biru ini. Lalu, setelahnya kita menentukan elevasi sawah tertinggi. Di sini saya merencanakan elevasi sawah tertinggi berada di elevasi 175. Kemudian, kita menentukan daerah yang tidak diairi. Daerah yang tidak diairi seperti perumahan diberi warna dengan warna kuning. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan pada standar penggambaran saluran irigasi. Kemudian kita menentukan lokasi bendung. Lokasi bendung itu harus sesuai dengan pengertian tadi, dengan penjelasan tadi, lokasi bendung harus berada di ketinggian tertentu agar ia dapat mengairi seluruh saluran irigasi dengan baik. Sehingga lokasi bendung direncanakan berada di sini. Kemudian kita merencanakan petak tersier. Petak tersier ini direncanakan 1, 2, dan 3. 50 hektar ini merupakan asumsi dari luas petak tersier. Kemudian yang terakhir, kita merencanakan trase salurannya. Trase saluran ini disimbolkan dengan warna merah ini, nih yang warna merah. Ditarik dari garis bendung, tarik garis ke sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini. Begitu juga untuk petak tersier yang berada di sini, ditarik dari sini menuju ke sini. Nah, lalu apa yang merah bulat ini? Merah bulat ini merupakan bangunan bagi. Ini juga bangunan bagi, dan ini juga bangunan bagi. Bangunan bagi ini berfungsi untuk membagi air menuju daerah sini, dan menuju daerah sini, menuju daerah sini. Ini merupakan saluran sekunder. Saluran sekunder inilah yang akan membagikan air menuju petak-petak tersier. Ya, begitu juga dengan yang di sini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari kawan-kawan yang sudah tadi. Di sini saya Edo Rafiskan, NIM M1C11707, akan menjelaskan tentang hidraulika saluran irigasi. Di mana di dalam ini ada 4 pembahasan, yaitu rumus aliran, koefisien kekasaran striker, sedimentasi, dan erosi. Yang pertama yaitu rumus aliran. Dalam perencanaan luas, aliran saluran dianggap sebagai aliran tetap sehingga rumus Strickler sebagai berikut dengan V sama dengan K R 2/3 I 1/2, di mana R adalah A per P,
A sama dengan B tambah MH kali H. B sama dengan B ditambah 2H akar 1 tambah M kuadrat. Q sama dengan V kali A B NH. Mana di sini ada keterangannya yaitu Q debit saluran, V kecepatan aliran, A potongan melintang aliran, R jari-jari hidrolis, P keliling basah, B lebar dasar, H tinggi air, I kemiringan energi atau kemiringan saluran, K koefisien kekasaran Strickler, M kemiringan talur. Ini dapat kita lihat dari gambar bagaimana aliran ini dan dari keterangan-keterangan dan rumus ini untuk bisa mencari nilainya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu koefisien kekasaran Strickler bergantung kepada faktor sebagai berikut. A. Kekasaran permukaan saluran, bentuk dan besar kecilnya partikel di permukaan saluran. B. Ketidakteraturan permukaan saluran menyebabkan perubahan dalam keliling basah dan potongan melintang. Perubahan mendadak disebabkan oleh penyelesaian konstruksi saluran yang jelek atau erosi pada talut saluran. Perubahan pada permukaan saluran akan memperbesar koefisien kekasaran. C. Terase. Pengaruh terase saluran terhadap koefisien kekasaran dapat diabaikan, karena dalam perencanaan saluran tanpa pasangan menggunakan tikungan berjari-jari besar. D. Vegetasi tumbuhan. Memiliki pengaruh yang berkepanjangan, tinggi air dan kecepatan aliran sangat membatasi pertumbuhan vegetasi. Vegetasi memiliki harga K dalam perencanaan saluran. E. Sedimen. Koefisien kekasaran Strickler untuk saluran irigasi tanah. dB rencana itu K meter kubik per detik, itu M1/3 per detik. Q besar dari 10 yaitu 45,0. 5 kecil dari Q kecil dari 10 yaitu 42,5. 1 kecil dari Q kecil dari 5 yaitu 40,0. Q kecil dari 1 dan saluran tersier. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Terima kasih. Saya Gustian Madar Fikya Dandi akan melanjutkan presentasi dari saudara Edora Fiskan. Materinya itu tentang hidrolika saluran irigasi. Nah, di sini submaterinya saya akan menyampaikan lanjutannya itu sedimentasi dan erosi. Yang pertama sedimentasi. Sedimentasi itu perencanaan saluran irigasi yang mengangkut sedimen harus menjaga kapasitas angkutan sedimen per satuan debit setiap ruas saluran di sebelah hilir secara konstan. Kecepatan minimum yang diizinkan adalah kecepatan terendah yang tidak akan menyebabkan pengendapan partikel dengan diameter maksimum yang diizinkan yaitu 0,088 mm. Nah, dalam perencanaan saluran irigasi ini, perhitungan tentang pengendapan itu atau sedimentasi juga perlu diperhitungkan agar kapasitas dari saluran tersebut tetap sesuai rencana. Nah, jika terjadi sedimentasi, maka nanti akan terjadi pengendapan. Jadi di situ bisa saja terjadi penyumbatan atau nanti airnya yang menjadi lebih tinggi dari permukaan yang seharusnya. Nah, agar tidak terjadi sedimentasi, maka perhitungan untuk kecepatan terendah itu diperlukan dan ukuran partikel yang terbawa yang diperbolehkan lewat atau terbawa oleh air dalam saluran tersebut adalah 0,088 mm. Yang selanjutnya itu erosi. Erosi memiliki kecepatan maksimum izin yang tidak akan menyebabkan erosi di permukaan saluran. Konsep ini didasarkan pada hasil riset yang diadakan oleh USDA
SCS, Design of Open Channels 1977, yang memerlukan data lapangan sebagai seperti klasifikasi tanah, indeks plastisitas, dan angka pori. Kecepatan maksimum yang diizinkan dilakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Vmax sama dengan Vb ABC. Nah, di sini Vmax-nya itu kecepatan maksimum yang diizinkan dalam satuan meter per detik, dan Vb kecepatan dasar, A faktor koreksi untuk angka pori permukaan saluran, B faktor koreksi untuk kedalaman air, dan C faktor koreksi untuk lengkung. Nah, erosi ini menyebabkan pengikisan terhadap permukaan saluran. Agar pengikisannya tidak terjadi atau tidak mengikis dengan rencana pembangunan saluran, maka diperlukan data untuk kecepatan maksimum yang diizinkan atau diperbolehkan, kecepatan aliran maksimum yang diizinkan. Baiklah, mungkin itu saja, akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Yulia Mardianti dengan NIM M1C11739 dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang tata letak dan situasi saluran irigasi yang dibagi menjadi 4, yaitu terjal, agak terjal, bergelombang, dan datar. Tata letak dan situasi saluran irigasi ditentukan berdasarkan kondisi medan yang diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tipe medan terjal dengan kemiringan lebih dari 2%. Yang kedua yaitu tipe medan bergelombang dengan kemiringan 0,25 sampai 2%. Yang ketiga yaitu tipe medan berombak dengan kemiringan 0,25 sampai 2%, namun pada umumnya kurang dari 1%. Dan yang keempat, tipe medan sangat datar dengan kemiringan kurang dari 0,25%. Dan tata letak dan situasi saluran irigasi dibagi menjadi 4 poin. Poin pertama yaitu layout pada medan terjal memiliki tanah dengan sedikit mengandung lempung dan sangat rawan terhadap bahaya erosi oleh aliran air yang tidak terkendali. Erosi terjadi jika kecepatan air pada saluran tanpa pasangan lebih besar dari batas yang diizinkan, sehingga mengakibatkan saluran pembawa tergerus sangat dalam dan penurunan elevasi muka air mengakibatkan luas daerah yang diairi berkurang. Kemiringan paling curam biasa ditemukan di lereng hilir dari saluran primer. Saluran tersier mengikuti kemiringan medan dari box bagi pertama dan biasa diberi pasangan. Poin kedua yaitu layout pada medan agak terjal. Petak tersier mengambil air sejajar dengan saluran sekunder yang merupakan batas petak tersier di satu sisi dengan batas untuk sisi lainnya adalah pembuang primer. Batas jalan atau daerah yang tidak ada, maka batas atas dan batas bawah akan ditentukan oleh trase saluran garis tinggi dan saluran pembuang. Poin ketiga yaitu layout pada medan bergelombang. Keadaan medan yang tidak teratur, maka tidak memungkinkan untuk memberikan skema layout. Tidak teraturan medan sering disebabkan oleh dasar sungai, bekas alur sungai, jalan, punggung medan, dan tanah yang tidak rata. Pembuatan layout akhir ditujukan untuk membuat tata kuarter yang berukuran sama yang diberi air dari satu saluran kuarter. Poin keempat yaitu layout pada medan datar. Umumnya tidak terdapat daerah datar yang luas, kecuali daerah dataran pantai dan tanah rawa-rawa. Potensi pertanian daerah ini sering terhambat oleh sistem pembuangan yang jelek, dan air yang tergenang terus-menerus sehingga merusak kesuburan tanah. Tanah yang rusak harus dibuat produktif dengan sistem pembuang yang efisien. Saluran pembuang tidak dapat direncanakan secara terpisah dari saluran pembawa. Keduanya saling melengkapi dan layout harus direncanakan bersamaan. Demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekom Ofronazel dengan NIM M1C1-18016. Nah, saya di sini mahasiswa Teknik Sipil Universitas Jambi angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai irigasi, yaitu pada mata kuliah irigasi dan bangunan air. Nah, kita langsung masuk ke materi mengenai irigasi. Nah, apa itu irigasi? Menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air tahun 2009, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuatan bangunan air untuk menunjang usaha pertanian, termasuk di dalamnya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Nah, secara umum, itu irigasi adalah usaha untuk mengairi pertanian. Nah, irigasi ini mengambil air dari sumber, mengalirkannya ke dalam saluran, membagikannya ke petak sawah, memberikan air pada tanaman, dan membuang kelebihan air ke jaringan pembuang. Nah, sistem irigasi secara umum dapat kita lihat pada gambar 4.1.a. Itu ada intake, ada pelimpah samping, ada bangunan ukur, bangunan terjun, box, intake, check structure. Nah, untuk sistem irigasi sendiri ini secara umum bisa kita lihat pada gambar. Jadi irigasi ini berawal dari bendung, berawal dari sungai, dari saluran utama. Nah, dari sungai itu dibendung untuk mengubah klasifikasi alirannya. Nah, dari bendung ini ada saluran pembawa. Ini saluran yang membawa air yang telah dibendung ke daerah-daerah yang sekiranya membutuhkan air, ke daerah-daerah pertanian. Nah, saluran pembawa ini itulah saluran yang mengalirkan air langsung dari aliran utama yang biasanya dari sungai yang dibendung, ataupun dari sungainya langsung. Dari saluran pembawa itu ada bangunan bagi, di mana bangunan bagi ini berfungsi untuk membagi aliran air dari saluran pembawa ke saluran induk maupun saluran sekunder. Nah, saluran induk di sini itu saluran primer yang melayani atau mengalirkan air dari saluran pembawa yang dibagi oleh bangunan pembagi. Nah, saluran sekunder di sini yaitu saluran yang mengalirkan sebagian air dari saluran pembawa yang dibagi di bangunan bagi ini. Nah, dari saluran induk ini dibagi lagi aliran airnya ke petak tersier ataupun petak kuarter ataupun ke sawah. Nah, karena kembali lagi ke tujuan dari irigasi tadi itu adalah membawa air, usaha untuk membawa air ke lahan-lahan pertanian. Nah, begitupun dengan saluran sekunder di sini. Pada saluran sekunder itu ada bangunan sadap yang mengambil air dari saluran sekunder untuk diteruskan ke petak sawah, petak tersier, petak kuarter. Inilah sistem irigasi secara umum. Pada gambar
dapat diketahui bahwa sistem irigasi itu terdiri dari yang pertama itu bendung. Itu adalah pembatas yang dibangun yang melintasi sungai guna mengubah karakteristik aliran sungai. Yang kedua itu ada saluran pembawa. Itu saluran yang berfungsi membawa atau mengalirkan air yang disuplesikan atau ditambahkan ke saluran pembawa atau sungai. Nah, selanjutnya itu ada bangunan bagi. Itulah tadi bangunan yang berfungsi untuk membagi air dari saluran primer atau saluran sekunder ke dua buah saluran atau saluran yang debitnya lebih kecil. Kemudian saluran induk itu saluran primer yang membawa air dengan debit yang lebih besar langsung dari bendung. Terus ada box tersier, itu pembagi air irigasi antara saluran kuarter dan saluran tersier. Terus ada petak tersier atau petak kuarter, itu merupakan petak dasar pada jaringan irigasi, dan petak kuarter merupakan bagian dari petak tersier. Saluran sekunder itu saluran yang membawa atau meneruskan air dari saluran induk. Nah, tadi juga ada bangunan sadap, itu bangunan yang digunakan untuk menyadap air dari saluran primer ke saluran sekunder dan ke saluran tersier. Nah, sehingga dari gambar tadi dan penjelasan fungsi dari setiap bagian dari irigasi tadi, dapat disimpulkan sistem irigasi sebagai berikut. Sungai itu dibendung untuk mengubah karakteristik alirannya, sehingga air dari sungai dapat dialiri melalui saluran pembawa dan dialirkan ke bangunan bagi yang akan membagi air menuju saluran induk maupun saluran sekunder. Saluran induk akan mengalirkan air ke box tersier dan box tersier akan membagi air ke petak tersier atau petak kuarter. Nah, pada saluran sekunder, air dialiri ke bangunan sadap terlebih dahulu, baru kemudian dialirkan ke box tersier, dan box tersier akan membagi air ke petak tersier dan petak kuarter. Nah, ini beberapa jenis atau macam dari irigasi. Itu yang pertama, irigasi permukaan. Ini merupakan irigasi yang paling lama ada di Indonesia. Sistem irigasi ini itu mengambil air dari sumber seperti sungai, menggunakan bangunan berupa bendungan, ataupun pengambilan bebas langsung dari sungai. Nah, air kemudian disalurkan ke lahan pertanian dengan menggunakan pipa ataupun selang dengan memanfaatkan daya gravitasi, sehingga tanah yang lebih tinggi akan terlebih dahulu mendapat asupan air. Nah, penyaluran air yang demikian ini terjadi secara teratur dalam jadwal dan volume yang telah ditentukan. Nah, untuk ilustrasi gambar bagaimana bentuk dari irigasi permukaan dapat dilihat pada gambar 4.2. Baik, selanjutnya itu yang kedua, itu irigasi bawah permukaan. Nah, ini merupakan irigasi sistem pengairan bawah pada lapisan tanah untuk meresapkan air ke dalam tanah di bawah daerah akar, yaitu dengan menggunakan pipa bawah tanah atau saluran terbuka, digerakkan oleh gaya kapiler dan berpindah menuju daerah akar, sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, untuk gambar dari ilustrasi bawah permukaan dapat dilihat pada gambar 4.3. Kemudian itu ada irigasi dengan pancaran. Ini merupakan irigasi yang lebih modern, yang sekarang sudah mulai banyak digunakan oleh para petani. Sistem irigasi ini adalah dengan menyalurkan air dari sumbernya ke daerah sasaran menggunakan pipa. Nah, pada lahan yang menjadi sasaran, ujung pipa itu disumbat menggunakan tekanan khusus dari alat pencurah, sehingga muncullah pancaran air layaknya hujan. Nah, bagian atas tumbuhan itu yang pertama kali basah, lalu bagian bawah dan bagian dalam tanah. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar 4.4, yaitu irigasi dengan pancaran. Nah, barulah kemudian
Yang keempat itu ada irigasi pompa air. Ini merupakan irigasi yang menggunakan tenaga mesin untuk mengalirkan berbagai jenis air dari sumber air. Ini biasanya itu untuk mengambil air dari sumur untuk dialirkan ke lahan pertanian dengan menggunakan pipa atau saluran. Nah, jika sumber air yang digunakan bisa diandalkan atau tidak kering pada musim kemarau, maka kebutuhan air pada musim kemarau bisa di-backup dengan irigasi pompa air. Ini ilustrasi orang yang menggunakan irigasi pompa air. Dapat dilihat pada gambar 4.5. Selanjutnya, itu ada irigasi tetes. Ini merupakan irigasi yang mendistribusikan air ke lahan pertanian menggunakan selang atau pipa yang berlubang dan diatur dengan tekanan tertentu. Jadi air akan muncul dari pipa berbentuk tetesan dan langsung pada bagian akar tanaman. Nah, teknik yang seperti ini dimaksudkan agar air langsung menuju ke akar sehingga tidak perlu membasahi lahan dan juga mencegah terbuangnya air karena penguapan yang berlebih. Jadi penggunaan irigasi tetes ini lebih efisien dalam penggunaan air. Nah, ini dapat kita lihat pada gambar 4.6, yaitu irigasi tetes. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, sedikit penjelasan mengenai irigasi. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lain. Kalau begitu, sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rivaldo. NIM saya M1C1180006. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai potongan memanjang dan potongan bintang saluran irigasi. Oke, langsung saja. Muka air perlu. Tinggi muka air yang diinginkan dalam jaringan utama didasarkan pada tinggi muka air yang diperlukan pada sawah yang diairi. Seperti kita tengok di gambar. Seperti ini. Nah, jadi ketinggian tersebut ditambah dengan kehilangan tinggi energi di bangunan sedap tersier dan pelonggaran atau persediaan untuk variasi muka air akibat eksploitasi jaringan utama pada tinggi muka air parsial atau sebagian. Nah, di sini kalau kita lihat saluran primer ada di bagian sini. Oke. Atau saluran sekunder. Nah, disinilah bangunan sedap tersier dengan alat ukur. Nah, oke, inilah kira-kira penggambarannya atau bentuknya. Kita lanjut. Kemiringan memanjang ditentukan oleh keadaan topografi. Kemiringan saluran akan mengikuti garis muka tanah pada trase yang dipilih. Kemiringan memanjang saluran mempunyai harga maksimum dan minimum. Usaha pencegahan terjadinya sedimentasi memerlukan kemiringan memanjang yang minimum, dan untuk mencegah terjadinya erosi, kecepatan maksimum aliran harus dibatasi. Nah, jadi kemiringan minimum untuk mencegah sedimentasi, I akar R diperbesar ke arah hilir. Nah, untuk kemiringan maksimum, kondisi bahan tanah pada trase yang sudah diketahui, maka kecepatan dasar yang diinginkan atau VVB untuk mencegah erosi dapat ditentukan bagian ruas saluran.
Kecepatan rencana yang diambil untuk tanah kohesif pada umumnya lebih rendah daripada kecepatan maksimum yang diizinkan untuk tanah kohesif. Baik, geometri memiliki bentuk penampang yang akan dijelaskan sebagai berikut. Potongan melintang berbentuk setengah lingkaran, mengalirkan air dengan penampang basah berdimensi kecil. Potongan melintang berbentuk trapesium, menghasilkan potongan melintang yang terlalu dalam atau sempit untuk mendapatkan bentuk yang ideal. Kemiringan saluran. Dalam menekan biaya pembebasan tanah dan penggalian, saluran direncanakan memiliki tingkat curam yang tinggi. Bahan tanah kedalaman saluran terjadinya rembasan akan menentukan kemiringan maksimum yang stabil. Nah, jadi di sini ada contoh tabel dari kemiringan minimum talut untuk berbagai bahan tanah. Untuk batu kisaran kemiringan kurang dari 0,25, untuk gambut kenyal 1 sampai 2, untuk lempung kenyal geluh sama. Terus untuk gambar lunak itu 3 sampai 4. Oke. Nah, ini untuk kemiringan talut minimum untuk saluran timbunan yang dipadatkan dengan baik. Lanjut ke lengkung saluran. Memiliki lengkung yang diizinkan untuk saluran tanah dengan melihat ukuran dan kapasitas saluran, jenis tanah, dan kecepatan aliran. Jari-jari minimum lengkung seperti yang diukur pada as harus diambil sekurangnya 8 kali lebar atas pada lebar permukaan air rencana. Lengkung saluran yang diberi pasangan, maka jari-jari minimumnya dapat dikurangi. Panjang pasangan paling sedikit 4 kali kedalaman air pada tikungan saluran. Jari-jari minimum untuk lengkung saluran yang diberi pasangan harus 3 kali lebar permukaan air untuk saluran kecil, atau kurang 0,6 meter kubik, dan sampai dengan 7 kali lebar permukaan air untuk saluran yang besar, atau besar dari 10 meter kubik. Tinggi jagaan berfungsi untuk menaikkan muka air di atas tinggi muka air maksimum dan mencegah kerusakan tanggul saluran. Meningginya muka air sampai di atas tinggi yang telah direncana disebabkan oleh penutupan pintu secara tiba-tiba di sebelah hilir, dan variasi ini akan bertambah dengan membesarnya dan dapat juga diakibatkan oleh pengaliran air buangan ke dalam saluran. Tinggi jagaan minimum yang diberikan pada saluran primer dan sekunder dikaitkan dengan debit rencana saluran seperti yang dijelaskan pada tabel 5.3. Oke, seperti ini. Tabel 5.3, tinggi jagaan minimum untuk saluran tanah. Yang tadi 0,5 atau kurang dari 0,5. Tinggi jagaannya 0,40. 0,51,5, 0,50 tinggi jagaannya. Lebar tanggul. Dalam tujuan eksploitasi, pemeliharaan dan inspeksi akan diperlukan tanggul di sepanjang saluran dengan lebar minimum. Oke. Oke, ini contoh potongannya. Tipe-tipe potongan melintang saluran irigasi. Di sini bisa kita lihat Q-nya itu kurang atau sama dengan 1 meter kubik. Tipe-tipe potongan melintang saluran irigasi. Oke, bisa kita lihat kembali tipe-tipe potongan melintang saluran irigasi. Kalau yang di sini 10 meter kubik kurang atau sama dengan Q kurang sama dengan 15 meter kubik. Oke, lanjut ke garis sempadan saluran. Nah, jadi sebelumnya garis sempadan itu adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan,
tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur. Oke. Nah, jadi di sini garis sempadan saluran tuh adalah garis batas luar pengamanan saluran. Nah, penetapan garis sempadan jaringan irigasi memiliki fungsi untuk menjaga jaringan irigasi tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya atau memperoleh ruang keamanan saluran irigasi sehingga aktivitas yang berkembang di luar garis tersebut tidak mempengaruhi kestabilan saluran yang ditunjukkan oleh batas daerah gelincir dijelaskan pada gambar 5.2. Bisa kita lihat pada gambar kedalaman bidang gelincir sempadan. Oke, lanjut ke garis sempadan saluran irigasi bertanggul. Memiliki jarak yang diukur dari sisi luar kaki tanggul dengan jarak garis sempadan sekurangnya sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi, dan untuk tanggul ketinggian kurang dari 1 meter. Jarak garis sempadan sekurangnya 1 meter. Oke. Ini contoh gambar sempadan saluran irigasi bertanggul. Oke, lanjut ke garis sempadan saluran irigasi pada lereng atau tebing. Memiliki jarak yang diukur dari tepi luar parit drainase untuk sisi lereng di atas saluran dan diukur dari sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran dengan jarak garis sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sekurangnya sama dengan kedalaman saluran irigasi, dan jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sekurangnya sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi. Oke, di sini contoh gambar dari sempadan saluran irigasi lereng dari bentuk lereng. Oke. Garis sempadan saluran pembuang irigasi. Garis sempadan saluran pembuang irigasi tak bertanggul memiliki jarak yang diukur dari tepi luar kanan dan kiri saluran pembuang irigasi. Garis sempadan saluran pembuang irigasi bertanggul memiliki jarak yang diukur dari sisi luar kaki tanggul. Garis sempadan saluran pembuang irigasi memiliki jarak yang diukur dari sisi atau tepi luar saluran pembuang irigasi atau sisi tepi luar jalan inspeksi. Kriteria penetapan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi sama dengan penetapan pada saluran irigasi tak bertanggul dan bertanggul. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Melani dengan NIM M1C1171023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar penggambaran saluran irigasi. Pada standar penggambaran saluran irigasi ini terdiri dari 13 hal yang harus diketahui. Yang pertama yaitu ukuran kertas gambar, di mana ukuran kertas gambar ini memiliki jenis ukuran, contohnya seperti A0, A1, A2, A3, dan A4, di mana dari masing-masing ukuran kertas gambar ini dibedakan dengan panjang dan lebar. Untuk panjang disimbolkan dengan L dan lebar disimbolkan dengan W. L dan W merupakan nilai tetap dengan perbandingan akar 2 berbanding 1. Ini merupakan contoh ukuran kertas gambar. Yang kedua, blok judul. Blok judul ini dipakai dalam semua gambar dan letaknya di sudut kanan bawah tiap gambar. Selanjutnya, penomoran gambar. Untuk penomoran gambar ini bertujuan mempermudah pengarsipan atau penyimpanan gambar. Penomoran gambar ini dibagi menjadi bagian fungsional dan bagian urutan. Ini merupakan contoh dari penomoran gambar. Selanjutnya, pengecilan gambar. Pengecilan gambar ini tidak diperkecil hingga melebihi setengah dari ukuran kertas gambar aslinya. Pengecilan gambar memiliki perbandingan tetap seperti ukuran kertas gambar. Pengecilan gambar ini memiliki pertimbangan sebelum dilakukan, seperti tinggi huruf dari angka tidak kurang dari 3 mm, tebal garis untuk huruf dari angka adalah 1/10 dari tingginya, tebal garis untuk pekerjaan menggambar tidak kecil dari 0,25 mm. Untuk arsiran, tebal garis tidak kecil dari 0,18 mm dan jarak antar garis tidak kurang dari 3 mm untuk gambar bangunan dan 2 mm untuk gambar pekerjaan baja. Selanjutnya, penunjukan arah gambar. Di sini penunjukan arah gambar yang pertama, peta topografi dan peta situasi arah utara ditunjukkan ke arah atas gambar jika terdapat data mengenai
dengan grid atau grid map ditulis di sepanjang garis tepi kertas gambar. Yang kedua, peta situasi sungai dan peta situasi untuk trase saluran atau pembuang digambar sedemikian rupa hingga arah aliran adalah ke arah kanan gambar. Yang ketiga, potongan memanjang sungai, saluran, pembuang atau tanggul digambar langsung di bawah peta situasi dengan arah aliran adalah ke kanan gambar. Yang keempat, peta situasi dan potongan memanjang yang muncul dalam satu gambar menunjukkan bentang sungai, saluran, pembuang atau tanggul yang sama. Yang kelima, jika terdapat sungai, saluran, atau pembuang dilihat ke arah hilir, maka tanggul di sebelah kanan disebut tanggul kanan dan yang kiri disebut tanggul kiri. Potongan melintang akan digambar dengan tanggul kiri sebelah kiri dan tanggul kanan sebelah kanan. Untuk gambar bangunan di saluran atau pembuang, denah dicantumkan di sebelah kiri atas gambar sedemikian rupa hingga arah aliran saluran atau pembuang adalah ke arah kanan gambar, tepat di bawah denah. Digambar potongan yang paralel terhadap arah aliran. Untuk bangunan besar atau bagiannya digambar sedemikian rupa hingga arah aliran sungai atau saluran adalah ke kanan atau ke sebelah bawah gambar. Yang terakhir, semua gambar akan terbaca dari sudut kanan bawah. Yang keenam, ada skala. Untuk skala, tebal garis, tinggi huruf, dan angka, skala gambar bergantung kepada apa yang harus ditunjukkan oleh gambar atau seberapa detail gambar harus dibuat. Untuk tebal garis dan tinggi angka akan berbeda-beda menurut skala gambar. Yang ketujuh, ukuran dan indikasi. Garis ukuran dan garis bantu atau auxiliary line digunakan tebal garis 0,25 mm dengan ketinggian atau level yang selalu ditunjukkan dalam meter di atas ketinggian yang sudah ditetapkan. Semua ukuran gambar bangunan dapat diberikan dalam meter atau sentimeter, kecuali gambar pekerjaan baja yang selalu diberikan dalam milimeter. Selanjutnya, untuk simbol. Untuk simbol, arsiran dan singkatan, digunakan arsiran dan singkatan yang sering dipakai pada gambar. Yang kesembilan, ada gambar untuk saluran. Gambar untuk saluran, pembuang, dan tanggul ini dijelaskan menjadi tiga, yaitu yang pertama, gambar pelaksanaan yang disediakan cukup ruang untuk data tambahan seperti legenda, catatan, dan sebagainya. Selanjutnya, gambar potongan memanjang saluran, pembuang atau tanggul, di sebelah atas potongan memanjang disediakan ruang untuk sebagian tata letak saluran, pembuang atau tanggul. Yang selanjutnya, gambar potongan melintang yang menyajikan penjelasan serupa untuk gambar potongan melintang. Setelah gambar untuk saluran, di sini ada tata warna peta. Tata warna peta ini memiliki warna standar yang dipakai untuk memperjelas gambar tata letak jaringan irigasi dan pembuang, di mana warna yang dipakai pada tata warna peta ini, yang pertama ada warna biru. Warna biru ini menunjukkan jaringan irigasi, garis penuh untuk jaringan pembawa yang ada, dan garis putus-putus untuk jaringan yang sedang direncana. Warna merah untuk sungai dan jaringan pembuang, garis penuh untuk jaringan yang sudah ada, dan garis putus-putus untuk jaringan yang sedang direncana. Warna coklat untuk jaringan jalan, warna kuning untuk daerah yang tidak diairi seperti dataran tinggi dan rawa-rawa. Warna hijau untuk perbatasan kabupaten, kecamatan, desa, dan kampung. Warna merah untuk tata nama bangunan, warna hitam untuk jalan kereta api, warna bayangan yang akan dipakai untuk batas-batas peta sekunder, batas-batas peta tersier yang akan diarsir dengan warna yang lebih muda dan warna yang sama. Selanjutnya, masuk ke pelipatan gambar atau cara pelipatan gambar. Gambar teknik dilipat hingga menjadi kertas ukuran A4 dengan blok judul terlihat di bagian luar, dan pelipatan dilakukan secara saling silang. Garis lipat akan dibuat di luar garis tepi, seperti pada gambar. Yang poin ke-12 atau tahap yang ke-12 yaitu penggambaran menggunakan komputer. Setelah dilakukan penggambaran manual, selanjutnya dilakukan penggambaran menggunakan komputer. Semua persyaratan penggambaran tentang bentuk gambar, tebal garis, warna garis, ukuran huruf, bentuk huruf, dan angka sama dengan menggambar manual. Untuk gambar dengan komputer, cukup disimpan soft copy dengan skala 1:1. Pengesahan gambar, print out atau hasil cetak penggambaran dengan komputer dilegalisir dengan cap basah dan ditandatangani. Untuk
menjaga keamanan gambar, dibuat statement pada gambar yang mengatakan gambar berlaku apabila ada stempel legalisir. Semua gambar perencanaan untuk pelaksanaan pekerjaan akan direvisi menjadi gambar purna laksana atau as-built drawing. Yang sebelumnya adalah gambar kerja atau gambar detail pelaksana atau as-planned drawing. Gambar kerja digambar oleh kontraktor dengan persetujuan direksi. Bentuk gambar purna laksana atau aturan gambar sama dengan gambar perencanaan, hanya penomoran gambar yang berubah. Penomorannya seperti pada contoh di sini. Selanjutnya, ini adalah langkah terakhir dalam standar penggambaran saluran irigasi, di mana yaitu mencetak gambar. Gambar hasil perencanaan dengan komputer atau manual dicetak minimum 8 eksemplar atau dengan cat basah dan ditandatangani untuk disampaikan kepada Arsip Nasional atau Perencanaan Teknis Irigasi, instansi yang bertanggung jawab, satuan kerja, pejabat pembuat komitmen atau PPK, unit perencana, unit pengelola operasi dan pemeliharaan, keperluan tender, di mana gambar dengan cat basah dan tanda tangan sebagai arsip dan dipakai untuk pedoman melegalisir dan memperbanyak gambar setelah selang waktu adanya pergantian pejabat. Selanjutnya, gambar hasil pelaksanaan atau as-built drawing sebagai persyaratan pembayaran hasil pembangunan yang dilaksanakan. Dicetak dengan komputer atau manual minimum 8 eksemplar dengan cat basah dan ditandatangani. Untuk disampaikan kepada Arsip Nasional atau Pembinaan Pelaksanaan Irigasi, instansi yang bertanggung jawab, satuan kerja, pejabat pembuat komitmen, unit perencana, unit pengelola operasi pemeliharaan, dan keperluan lain. Sekian materi dari standar penggambaran saluran irigasi. Terima kasih.